Terima kasih pemirsa, dan kembali bersama dengan kami di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, adakah di antara teman-teman semua di sini juga yang menyaksikan program ini yang juga punya kepedulian untuk bisa meningkatkan minat baca khususnya untuk anak-anak di Indonesia? Atau Anda adalah seorang ibu misalnya, atau Anda adalah seorang kakak yang mendidik adik-adiknya dan berharap adik-adiknya di masa yang akan datang masih terus gemar membaca, karena membaca ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali begitu ya. Ketika orang-orang memiliki minat baca yang tinggi, insya Allah masa depannya pun akan terlihat lebih cerah. Nah, apakah ini juga yang melatar belakangi begitu ya hadirnya komunitas Jendela Jakarta? Halo Mbak Ani. Iya, halo Mbak Irma. Ya, Mbak Ani, ini komunitas Jendela Jakarta. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ita, Benar-benar. komunitas ini berdiri adalah keinginan kuat ya untuk meningkatkan minat baca. Nah, kalau menurut Mbak Ani Benar-benar. sendiri ini yang juga tadi berkaitan dengan aktivitasnya di dunia pendidikan begitu. Bagaimana sih sebenarnya kondisi minat baca anak-anak khususnya ya di Indonesia? Sebenarnya kalau minat baca di Indonesia itu memang jadi concern paling cukup besar ya sekarang ini, apalagi sekarang buku fisik itu udah digantikan sama dengan buku elektronik mungkin, atau malah justru sekarang anak-anak lebih suka di sosial media, bahkan mewabahnya TikTok, terus Instagram, banyak sekali. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri, sehingga minat baca ini yang sebenarnya harus kita tumbuhin. Makanya itu Jendela Jakarta masih tetap eksis untuk ngajakin adik-adik peduli sama buku, baca buku, kenal huruf dari membaca dulu gitu. Kayak gitu sih Mbak sebenarnya. Oke, berarti keinginan dari Komunitas Jendela Jakarta adalah kembali menumbuhkan lagi ya minat baca, dan artinya Benar-benar. supaya si buku fisik ini tidak menjadi satu hal yang kemudian dibuang begitu saja atau Benar. terabaikan begitu saja. Nah, kalau cara Benar-benar. atau bagaimana Komunitas Jendela Jakarta ini menumbuhkan minat baca? Karena kalau misalnya kita bicara sekedar dalam tanda kutip menyuruh begitu ya, kayak ayo kamu harus baca, kamu harus baca. Kayaknya di era sekarang anak-anak milenial udah langsung say no gitu ya. Benar-benar, Males benar banget. banget gitu. Nah, Komunitas Jendela Jakarta ada cara tersendiri kah untuk kemudian membuat anak-anak bisa terus minat untuk membaca? Sebenarnya karena kita programnya program reguler setiap Sabtu sama Minggu. Nah, disitulah program itu kita ibaratnya kita siasatin dengan cara 1 bulan 1 buku, satu anak nih harus menyelesaikan 1 bulan 1 buku gitu. Tapi kita bawa dengan cara yang seru. Kakak-kakak relawannya mereka akan setoran bacaan nih, Kak, aku mau setoran cerita dong dari buku ini gitu. Jadi kayak kita pertama bangun dulu chemistry sama merekanya pasti. Terus kayak apa ya, contohin ke mereka kayak, oh dari buku ini tuh sebenarnya cerita ini tuh bagus loh, dari buku ini tuh kamu bisa dapet ini, atau ini dengerin cerita, lebih ke kayak awalnya ngedongeng dulu, terus nanti lama-lama akhirnya mereka kan penasaran nih, kayaknya aku mau explore lagi deh Kak, buku yang ini tuh gimana ya gitu, sampai akhirnya mereka mau tuh setoran buku, setoran bacaan, terus nanti pokoknya seru-seruannya kayak gitu sih. Itu dulu, dari situ dulu yang kita tumbuhin ya. Oke. Nah, ini teman-teman relawannya juga. Nah, ini bagaimana sih program dari Komunitas Jendela Jakarta? Tadi kan ada dikatakan kayak per bulannya, kemudian setoran bacaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya Benar-benar. programnya dari Komunitas Jendela Jakarta ini seperti apa? Apakah seperti sekolah, seperti les kah, atau bagaimana nih? Mau saya jawab atau Kak Ita nih, Kak Ita? Soalnya Kak Ita Iya. Kak Ita yang megang program banget. koordinator ya, program banget. Iya, Oke, kita baik lagi. Kak Ita tuh program banget. Iya. Boleh. Boleh. Jadi mungkin kalau adik-adik sendiri menganggapnya ini sebagai les ya, Mbak Irma. Jadi kalau misalkan, ayo Kak kita les apa enggak gitu, pasti mereka nanya kayak gitu. Dan program-programnya ini setiap hari Sabtu Minggu untuk di Manggarai. Jadi kita ada 3 perpustakaan nih Mbak Irma. Ada di Manggarai, ada di Sungai Bambu, dan di Serpong. Jadi untuk di Manggarai Sabtu dan Minggu kegiatannya, terus di Serpong dan Subang hari Minggu aja kayak gitu. Jadi pertama kali kita pasti ketika memulai kegiatan kita harus mereka tuh harus baca buku dulu gitu sebelum kegiatan apapun. Jadi setelah itu baru mulai materinya kayak gitu. Materinya beragam sih. Jadi kita ada komputer juga,
terus ada praktikum kayak gitu, terus olahraga dan sebagainya, biar mereka juga nggak terlalu monoton atau kaku kayak pelajaran di sekolah. Itu sih Mbak Irma. Iya. Benar-benar. Mau nambahin lagi nih Kak, Boleh. Mbak Irma, kita programnya selain dengan ngajar reguler itu kita punya juga program kakak asuh. Sebenarnya iya kita punya program kakak asuh yang kayak siapa yang mau ibaratnya menyisihkan setiap bulannya berapa, nanti dia akan memberikan itu untuk adik-adik asuh kita kayak gitu. Nah terus ini program kakak asuh ini nggak cuma sebatas dari relawan, jadi siapapun di luar sana itu bisa Kak. Jadi kakak asuhnya mereka ibaratnya kayak menyisihkan sekian untuk setiap bulannya untuk kita berbagi ke mereka gitu. Terus ada one day trip juga. One day trip ini lebih banyak kayak misalnya kita berpartner sama siapa, nanti one day trip kemana, ada juga nonton bareng, nobar bareng anak-anak. Terus juga tadi yang Kak Ita bilang ada kelas komputer, kita juga punya kelas tahsin, itu bareng-bareng sama adik-adik, tapi itu jamnya berbeda dari jam reguler Sabtu Minggu atau Minggu aja itu beda. Kalau tahsin lebih ke hari Jumat malam. Terus ada ngaskus juga, ngajar kelas khusus. Nah ini untuk persiapan UN, makanya kita juga adik-adik SMA masih jadi sasaran kita, termasuk dalamnya nanti ada ngasih pelatihan soft skill untuk gimana sih mereka bikin CV, terus gimana mereka bisa keterima di lapangan di dunia kerja seperti itu. Terus ada mobile library juga yang sometimes kita akan nyamperin ke kediaman mereka untuk ada perpustakaan nih gitu. Gitu sih Kak Irma. Oke, seru banget ya, pasti ini padat banget sih kalau misalkan dijelaskan tadi sama Mbak Ani, sama Mbak Ini dilengkapi lagi dengan Mbak Ani, ini padat banget ya kelasnya. Jadi kalau misalkan dikatakan sepadat ini, berapa jumlah relawan hingga hari ini? Kalau misalnya karena tadi ya Kak Ita juga sempat sampaikan kalau misalnya di awal kita itu relawannya sifatnya bukan bukan permanen, tidak mengikat. Jadi ketika kita ada open volunteer, oprek volunteer, terus nanti mereka jadi volunteer kita. Nah itu ibaratnya mau datang kapanpun, ketika informasi kita masih terima juga, dan juga kalau sekarang sih terdatanya lebih dari 200 orang tuh lebih kalau terdata di kitanya lebih dari segitu. Cuman untuk pengurusnya sendiri, pengurus harian kita, pengurus ada divisi-divisinya itu kira-kira 60-an orang sih. Nah itu yang lebih in touch sama kita sih. Oke. Nah tadi disampaikan juga ada program si kakak asuh ini. Nah, iya benar. Caranya bagaimana? Apakah kemudian juga bisa menyisihkan sebagian rezekinya begitu ya di setiap bulan, atau bagaimana modelnya? Ataukah tadi bisa kembali lagi untuk bertemu langsung bersama dengan adik-adiknya? Nah ini boleh nanti dijawabnya setelah jeda ya Mbak Ita atau Mbak Ani. Tetap bersama kami di PET TV Show.